Bab 308, Festive Tension. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Caira dan aku muncul di atas tebing yang tertutup salju menjaga pintu masuk ke desa Spearbeak. Cabang-cabang petir eterik berderak di sekitar kami karena penggunaan langkah dewa saat kami disambut oleh tatapan tajam dari beberapa lusin burung besar. Lampu obor besar memancarkan cahaya hangat di atas desa yang dulunya sangat dingin dan memenuhi puncak gunung yang berlubang dengan aroma kayu yang sedikit menyengat. Tiba-tiba, hiruk-pikuk suara meletus dari Spearbeak saat mereka mulai mengepak, membunyikan klakson, dan memekik. Beberapa bahkan turun ke langit membawa pita panjang berwarna-warni, berputar-putar di atas kami dalam pola yang rumit. Apakah mereka mengadakan pesta untuk kita? Tanya Caira ragu-ragu. Tetap waspada, bisikku sebelum melangkah maju. Segera, kerumunan Spearbeaks berpisah untuk membuat jalan bagi kami, memperlihatkan Old Brokebeak yang mengenakan mantel bulu rumit yang memantulkan cahaya yang berkedip-kedip yang dilemparkan oleh obor. Berbaris di setiap sisi jalan menuju paruh tua, para pejuang suku itu mengulurkan berbagai makanan. Selamat datang para pendaki perkasa. Old Brokebeak berkoak penuh semangat, membangkitkan gelombang sorakan lagi dari sukunya. Iya, hari ini, kita merayakan kembalinya prajurit kita. Seolah kesurupan, semua burung yang tumbuh terlalu besar mulai menggeliat dan bergerak tidak menentu dengan irama cepat yang dibuat oleh dua paruh tombak yang menabuh paruh mereka pada drum raksasa. Old Brokebeak mulai berjalan ke arah kami, kakinya yang kurus seperti tongkat sedikit gemetar saat dia mengambil langkah lambat demi langkah lambat. Penasaran ingin melihat apa yang dia dan desanya rencanakan, aku menunggu dia datang hanya beberapa langkah dariku dan Caira. Dia dengan lembut meletakkan sayap di masing-masing bahu kami dan membunyikan klakson sedih. Para pengintai mengatakan bahwa Swift Sure kalah dalam pertempuran, tetapi dia telah berani, ya, sangat berani, dan akan terbang tinggi bersama Sang Pencipta. Tombak paruh tua itu mengoceh. Caira dan aku bertukar pandang dengan waspada. Menurunkan sayapnya yang lemah, dia melanjutkan. Pengintai kami juga menceritakan kemenanganmu atas hal-hal liar. Akta ini akan ditulis dalam sejarah untuk dibaca oleh semua anggota suku kita, ya. Sikap mereka jauh lebih rendah hati daripada saat kami pertama kali berbicara dengan mereka. Aku suka itu, pikir Regis lemah dari dalam diriku. Meskipun dia tidak lagi melilit intiku seperti lintah dan berbicara kepadaku lagi, Regis belum cukup kuat untuk mempertahankan bentuk fisiknya setelah dia menggunakan rune penghancur. Tidak ada yang heroik, aku menepis. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan untuk meninggalkan zona ini. Heroik, kata yang bagus. Dan yang benar, ya. Kami tombak paruh hanya bisa membungkuk kagum pada keberanian Anda, katanya sebelum memberi isyarat dengan satu sayap ke arah meja dengan makanan. Ascenders, kamu pasti kelaparan. Tolong, para pejuang sukuku membawakanmu hadiah makanan dan minuman. Apakah itu semua untuk kita? Tanyaku, melihat lebih dekat pada item yang ada di sayap Spearbeaks. Dua membawa potongan daging, sementara tiga lainnya melakukan yang terbaik untuk memegang segenggam buah yang tampak seperti blueberry raksasa. Keenam membawa batu hitam tajam, sedangkan dua terakhir masing-masing memegang kendi gerabah yang tumpah ketika mereka bergerak. Old Brokebeak menganggukkan kepalanya. Hadiah sederhana dari Spearbeaks yang rendah hati, ya. Caira dengan halus meremas bagian belakang lenganku dua kali, meskipun senyumnya tidak goyah. Bahkan tanpa persiapan sebelumnya pada sinyal nonverbal, saya tahu apa yang dia maksud. Jika Spearbeaks licik dan berhati dingin seperti yang kutakutkan, mungkin saja mereka akan mencoba menyingkirkan kita dan mengambil potongan portal untuk diri mereka sendiri. Bagaimana saya akan melenyapkan musuh yang tidak waspada, namun lebih kuat? Aku melihat makanan itu lagi. Keracunan. Saya bertanya-tanya, meskipun ketika saya bertemu dengan mata paruh tua, saya memastikan untuk tetap pasif, bahkan bersyukur. Tanpa rasa tidak hormat, kami tidak mungkin menerima hadiah seperti itu. Tentunya prajurit pemberani Anda harus diizinkan untuk menikmati rampasan seperti itu sendiri. Kataku, menurunkan pandanganku. Akan lebih dari cukup jika kami bisa meminta keramahan Anda sekali lagi. Burung tua itu berdiri tanpa kata-kata saat matanya yang baik berjalan ke atas dan ke bawah saya, paruhnya yang retak menunjuk kemanapun pandangannya pergi sampai akhirnya dia berbicara. Sangat baik, sementara beberapa orang mungkin melihatnya sebagai tidak sopan, meskipun bukan saya, bukan paruh tua, untuk menolak pemberian tombak, saya melihat bahwa kenaikan Swift Sure ke Sang Pencipta sulit untuk ditanggung, dan dengan demikian telah membuat para Ascenders kelaparan. Itu membebani kami juga, sangat berat. Tapi pesta tetap akan disiapkan, iya. Katanya sambil mengangguk. Datanglah ke gubuk paruh tua, agar kita bisa duduk dan berdiskusi. Ada banyak hal yang bisa kamu ceritakan. Old Brokebeak membawa kami melewati barisan Spearbeaks yang memegang hadiah, dan meskipun buah beri raksasa itu terlihat lezat, mereka mengingatkanku pada kenangan yang telah dibagikan oleh Three Steps kepadaku, dan aku tahu yang terbaik adalah menghindari kemungkinan jebakan apapun. Burung-burung yang cerdik mungkin bersiap untuk kita. Jika mereka cukup pintar untuk menangkap dua Shadow Claws yang berhati-hati, yang diajarkan sejak lahir untuk berhati-hati terhadap Spearbeaks, maka mereka cukup pintar untuk meracuni makanan dalam upaya untuk melemahkan atau bahkan membunuh kita. Saya pikir tubuh Anda yang seperti kecoa kebal terhadap hal-hal seperti racun, Regis menimpali.
Tapi Caira tidak, jawabku. Saya lebih suka menjadi kasar daripada bodoh. Lagi pula, aku ingin melihat bagaimana paruh patah tua bereaksi terhadap penolakan kami. Sekarang tetap tenang dan fokus pada pemulihan. Anda tidak berguna bagi saya dalam keadaan ini. Aku hampir bisa merasakan Regis memutar matanya saat dia menjawab, aye, Princess. Pasangan yang telurnya telah kami konsumsi, True Feather dan Red Wings, berdiri di antara deretan Spear Beak yang kurus, menatap Caira dan aku saat kami mengikuti Old Brokebeak ke dalam gubuknya. Saya memikirkan bentuk gelap di langit di atas desa Shadow Claws dan bertanya-tanya apakah sayap merah yang mengikuti dan memata-matai kami. Begitu kepala suku tua itu membawa kami ke dalam rumahnya, dia mencelupkan paruhnya yang retak dan melangkah kembali keluar. Silahkan istirahat di sini. Masih banyak yang harus dilakukan, tapi saya akan segera kembali, ya. Tunggu, kami datang ke sini dengan potongan portal seperti yang Anda minta, kataku buru-buru, tidak ingin menunggu. Aku ingin mencoba dan memperbaiki portal dengan apa yang kita miliki sekarang, jadi kami hanya membutuhkan bagian sukumu dan kami akan. Tidak, Old Brokebeak menghentakkan paruhnya dengan tajam untuk memotongku. Anda harus menyediakan 4, dan kami akan menyediakan 1. Saat ini, Ascender hanya memegang 3. Beristirahatlah untuk saat ini, dan kita bersama-sama akan menemukan cara untuk mengklaim bagian terakhir. Dengan itu, kepala suku berjalan terlatih-tatih, meninggalkan Caira dan aku sendirian. Caira menghela nafas di sampingku saat dia jatuh ke tanah. Betapa frustasinya. Sederhananya, kataku dengan mengejek saat mataku berkedip ke tempat tidur jerami, bulu, dan rumput tempat paruh tua biasanya duduk. Sepertinya burung tua itu meninggalkan satu hal yang kita inginkan sendirian di ruangan yang sama dengan kita, bangsawan Alakrian menimpali saat aku berjalan menuju tempat potongan portal sebelumnya disembunyikan. Aku mengobrak-abrik tempat tidur, tetapi hanya menemukan lantai berdebu di gubuk kepala suku. Sial. Caira tetap diam saat aku duduk di sebelahnya, tegang dan marah. Belum lama sejak kami pertama kali tiba di desa Spearbeaks, berterima kasih atas bantuan Swift Sure dan keramahan desa. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat itu, banyak yang telah berubah. Saya telah melihat terlalu banyak. Sebagian diriku menyalahkan diriku sendiri atas semua yang terjadi. Aku seharusnya menyadarinya lebih awal, fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan burung-burung tinggi ini kepada kami, permusuhan yang dimiliki semua suku lain terhadap paruh tombak, keinginan orang-orang burung untuk menggunakan kami untuk tujuan mereka sendiri. Jika bukan karena tantangan kepala suku empat tinju, kita mungkin telah memusnahkan seluruh suku sebelum menyadari bahwa mereka hanyalah binatang buas aether. Jika bukan karena keraguan yang tersisa yang kurasakan setelah pertempuran itu, kami mungkin akan membalas dendam terhadap Shadow Claws atas penyergapan mereka. Aku bergidik memikirkan 3 langkah dan sisa mayat sukunya berserakan dalam pusaran api jiwa Caira dan ledakan eterku. Tidak, aku melakukan hal yang benar dalam mengikuti naluriku, dan sementara nyawa melayang, jauh lebih buruk bisa terjadi jika aku mempercayai paruh tua secara implisit. Sementara kepala suku tua dan sukunya masih mengira kami ada di pihak mereka, saya harus bersabar dan menunggu saat yang tepat. Bagaimana kabar Regis? Caira bertanya, menyadarkanku dari pikiranku. Dia menggunakan cadangan eterku untuk memulihkan diri saat dia beristirahat, jawabku, menoleh ke bangsawan Alakrian. Saat itulah saya perhatikan bahwa dia tidak lagi menggigil kedinginan, atau bahkan mengenakan selimut di bahunya. Apakah kamu tidak kedinginan? Di sini jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Mungkin karena obor yang mereka nyalakan di luar untuk festival, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan dia berperilaku sangat liar sebelumnya selama pertempuran kita? Itu ada hubungannya dengan dia memanfaatkan godrune kehancuran yang aku miliki, aku memulai. Sulit untuk dijelaskan, tetapi Regis jauh lebih cocok dengan jenis sihir tertentu daripada aku, meskipun akulah yang secara teknis memiliki akses ke sihir ini. Jadi dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, kata Caira mengerti. Aku menatap telapak tanganku yang kosong. Pada dasarnya, sihir ini benar-benar berbahaya bagi Castor jika tidak kompatibel, yang membuatku sulit untuk mempraktikkannya. Karena Regis tidak terbatas seperti saya pikir dia belajar lebih cepat. Aku berhenti, menyadari bahwa aku mulai mengoceh. Melihat ke belakang, aku bisa melihat bangsawan Alakrian mengawasiku, tanduk obsidiannya berkilauan dari cahaya obor. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bukan apa-apa, katanya, menunjukkan senyum tipis. Saya hanya menghargai kenyataan bahwa Anda dapat berbagi hal-hal ini dengan saya. Bahkan jika saya tidak sepenuhnya mengerti, saya ragu ini adalah sesuatu yang akan Anda ungkapkan kepada saya ketika kami pertama kali bertemu. Petik 2. Aku berdeham sebelum berpaling dari tatapan merahnya. Fakta bahwa aku bisa membungkammu kapan saja tidak berubah. Terlepas dari ancamanku, Caira tertawa kecil. Ya. Gelombang. Elder patah paruh, kata Caira, suaranya jernih dan percaya diri saat kami mengikuti di belakang burung tua kurus itu. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa sukumu akan membantu kami mendapatkan potongan portal terakhir, tetapi kami tampaknya menuju lebih dalam ke desamu. Kami telah menunggu di gubuknya selama beberapa jam sebelum dia akhirnya kembali dengan sekelompok Spearbeaks yang terluka akibat pertempuran di belakangnya, hanya untuk dia meminta kami mengikutinya kembali.
Sekarang, kami sedang berjalan di jalan setapak yang cukup terang menuju tebing curam yang melindungi desa mereka. Paruh tombak akan membantumu berburu beruang hantu, ya. Kami akan menemukan, dan kamu akan bertarung. Paruhnya yang retak mengangguk ke atas dan ke bawah saat dia berbicara. Tapi pertama-tama, kamu harus bergabung dengan kami untuk pesta. Benar-benar pesta yang sangat langka. Aku mulai memikirkan alasan untuk tidak memakan makanan yang disediakan oleh Spearbeaks saat kami menaiki tebing curam. Dua dari paruh tombak yang terluka membawa paruh pecah tua, karena dia terlalu tua untuk terbang. Sementara saya tergoda untuk sekadar gut step ke atas, saya tidak ingin menyia-nyiakannya jika keadaan berjalan ke selatan, jadi Caira dan saya melompat, menggunakan beberapa tonjolan tebing yang bergerigi sebagai pijakan. Kami muncul di langkan tebing datar kecil yang menghadap ke desa. Lampu obor tinggi tertanam di seluruh tebing, memancarkan cahaya hangat di atas kerumunan Spearbeaks yang sudah ada di sana. Pilar asap membubung dari api di belakang burung-burung tinggi, yang mulai menjauh saat melihat paruh tua. Kepala desa yang sudah tua sedang menunggu kami, satu matanya yang ungu berkilauan dalam kegembiraan saat dia memberi isyarat dengan satu sayap. Melihat. Grey, suara Caira kecil dan jijik. Aku melihat dari Old Brokeback padanya, lalu mengikuti garis tatapannya ke pesta. Diletakkan di atas batu datar yang lebar adalah kepala suku empat tinju yang besar. Keempat tangannya telah dilepas, begitu juga kedua matanya dan taringnya yang terbesar. Kulitnya yang dulu berwarna perak telah terkelupas, sementara luka besar di perutnya terbuka dan diisi dengan lebih banyak blueberry bundar besar saat api menderu menari-nari di bawah lempengan batu tempat dia berada. Apa-apaan ini? Tanyaku, tak mampu menyembunyikan rasa jijikku. Pesta paling langka, seru paruh tua. Dia kemudian berbalik ke arah Spearbeaks yang menunggu dan mulai berkicau dan berkokok dalam bahasa burung mereka yang serak. Suku itu mendengarkan, lalu bersorak dan berkokok ke langit, beberapa bahkan melompat dari tempat bertengger mereka untuk berputar di sekitar puncak yang tinggi. Aku telah memberitahu mereka, kata paruh tua, menoleh kepada kami, tentang kemenanganmu atas klan empat tinju yang brutal, dan bagaimana kau membunuh kepala mereka dan membuat klan itu lemah dan tanpa perlindungan. Dia mengikuti proklamasi ini dengan sedikit membungkuk. Tatapanku melayang kembali ke tubuh empat tinju. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Menyerang desa setelah pertempuranmu, jawab paruh tua dengan bangga. Suatu kehormatan untuk berpesta dengan musuh yang jatuh, iya. Biadab, gumam Caira pelan di sampingku. Mata ungu kepala suku menatap padanya, meskipun aku tidak tahu apakah dia mengerti apa yang dia katakan. Maaf, kataku, menundukkan kepalaku dalam upaya menyembunyikan rasa jijikku. Dalam budaya kita, kita tidak makan musuh kita yang jatuh. Old Brokeback terengah-engah. Sungguh sia-sia membiarkan musuh yang kuat membusuk di tanah, tetapi kami tidak akan memaksamu. Akankah para Ascender, mungkin, lebih memilih telur lain untuk energi? Apakah seseorang mengatakan telur? Regis berkicau, suaranya setengah grogi. Aku menggelengkan kepalaku. Itu tidak perlu. Sebenarnya, kami ingin segera berangkat. Old Brokeback berkoak, memotongku. Dia melompat beberapa langkah dan mengulurkan sayapnya kepada orang-orangnya, lalu meledak dengan satu suara tajam. Sebuah seruan terdengar dari tombak paruh dan mereka bergegas ke mayat itu, mengoyak dan merobek daging yang setengah beku seperti burung nasar. Aku berbalik, membiarkan pandanganku melayang ke desa di bawah. Dua tombak paruh telah meninggalkan puncak dan perlahan-lahan meluncur ke bawah ke kumpulan gubuk. Di sampingku, Old Brokeback berkata, tombak paruh akan merayakan daging mati musuh untukmu, ya. Ada telur lain yang kosong dari tukik. Kami akan membawanya. Seperti yang saya katakan, saya memulai lagi, rahang saya mengatuk frustrasi, kami ingin segera pergi. Rekan saya dan saya tidak melihat alasan untuk berburu beruang hantu kecuali kita tidak dapat membuat portal itu bekerja hanya dengan 4 buah yang sudah kita miliki. Petik 2. 3. Kata kepala suku, melihat dengan senang hati saat sukunya melahap mayat 4 tinju. Ascender yang terhormat setuju untuk mengambil 4 buah, dan kami sepakat untuk memberikan yang kelima. Anda hanya memiliki 3 potong. Petik 2. Aku menghela napas dalam-dalam saat aku mengunci mata dengan Old Brokeback. Tatapanku tenang dan datar, tetapi tekanan berlapis ether yang menimbulkan rasa dingin yang gamblang di udara membuat niatku menjadi jelas. Caira dan burung tua itu menegang, dan ketiga tombak paruh yang terluka itu melangkah untuk menjaga pemimpin mereka. Aku sudah beradab sampai sekarang, tapi aku berada di batasku, kataku, suaraku sedingin es. Kami bukan senjata bagimu untuk menunjuk musuhmu. Anda dapat membantu kami atas kehendak bebas Anda sendiri, atau waktu kita sebagai sekutu akan berakhir. Petik 2. Selubung kesunyian menyelimuti proses itu saat tombak paruh yang berpesta dengan mayat 4 tinju berhenti untuk menatap kami. Seperti yang Anda katakan, tetaplah, setidaknya, untuk pesta ini. Kemenangan seperti itu tidak sering dinikmati oleh orang-orang saya. Makan telur Rising Wind dan Thunder Cutter, biarkan suku hidup saat ini, sementara aku mengambilkanmu bagiannya. Iya. Aku akan menolak makannya, kataku tegas, tatapanku menembus burung tua kurus itu. Old Brokeback mengepalkan paruhnya dalam apa yang tampak seperti ekspresi frustrasi tetapi dengan cepat menyembunyikan emosinya dengan tawa tajam. Para Ascenders heroik ingin terbang secepat Spearbeaks. Sangat baik.
Kepala suku mengeluarkan serangkaian jeritan tajam ke salah satu paruh tombak di belakangnya sebelum berbalik ke arah kami. Bladewing akan membawa potongan portal kita. Dengan membungkuk singkat, burung tua itu mundur dengan 3 pengawalnya. Meskipun mata ungu mereka membuat lubang dalam diriku, akhirnya kupikir kita bisa bersantai. Saat itulah tubuhku mulai terasa lemas, seperti otot-ototku yang membeku. Nafasku keluar dengan serak kuyu. Grey. Aku merasakan cairan meraih lenganku untuk mendapatkan dukungan saat dia tersandung. Dari sudut mataku, aku melihat satu-satunya mata Old Brokeback yang berkilauan dalam kegembiraan saat dia melihat dengan penuh semangat. Cairan jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah saat aku berlutut, jantung berdebar kencang di dadaku karena takut pada bangsawan Alakrian. Apa yang kau lakukan? Kataku dengan suara yang dipaksakan, mengalihkan pandanganku sepenuhnya ke arah kepala suku. Burung tua itu tertawa melengking, yang bergema di antara anggota sukunya saat mereka menatap kami dengan gembira. Old Broke Paruh mungkin tidak sekuat Ascender yang perkasa, tidak, tapi dia memiliki otak terbaik. Katanya sambil melompat ke arah kami. Kamu tahu, yang ini tahu Ascender tidak akan memakan makanan kita. Mencurigakan? Ya, jelas. Ya. Aku jatuh ke samping, satu telinga dicaira untuk memastikan dia masih bernapas di belakangku. Burung tua itu tetap tinggal beberapa meter jauhnya, aman di balik pelindung bekas luka pertempurannya, dan terus berbicara. Inilah sebabnya paruh paku tua meracuni api sehingga asap bisa dihirup oleh para Ascender. Tidak berbahaya bagi Spearbeaks, sangat buruk bagi orang lain. Caira, kataku dengan gigi terkatup. Racun tidak akan membunuh. Bagaimanapun juga Ascender harus melawan beruang hantu, ya. Ascender akan memberi kita 4 buah portal, Spearbeaks akan mengembalikan pasangan Ascender, jawab kepala suku. Tidak akan membunuh. Aku mengulangi. Old Brokeback mengeluarkan suara yang tidak sabar. Iya, tidak akan membunuh, tidak akan membunuh. Bagus, jawabku, tidak lagi berusaha bernapas. Petir ungu berderak di sekitarku saat aku Gat melangkah di belakang paruh pecah tua dan mengepalkan tinju di lehernya. Kalau begitu sepertinya negosiasi kita sudah selesai.